ngomong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, hari ini semuanya pada baik semua dalam keadaan sehat. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita mulai berdoa dulu ya. Ya. Ayo, Bu. Berdoa dimulai dengan Suardi. Ayo Suardi, silakan dipimpin doanya. Oke, Bu. Mari kawan-kawan kita membaca Bismillah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih Suardi. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini dapat diterima dengan baik. Baiklah, Amin. kita ini dulu ya, kita absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Umar, Bu. Umar. Nggak hadir ya? Umar Ada hadir. kabarnya Umar? Siapa yang tahu Umar? Sriati nggak hadir, Bu. Apa? Bu Sriati. Kemana dia? Nggak tahu. Ya udah, mudah-mudahan kita doakan dia dalam keadaan sehat ya. Baiklah, kita mulai pelajaran pada pagi hari ini tentang kepribadian Nabi Muhammad. Sebelum kita mulai pelajaran, masih ingat pelajaran minggu lalu tentang apa? Lupa, Bu. Sikap. Lupa itu, Bu. Iya, kemarin kita belajar tentang masa remaja Nabi Muhammad. Jadi sekarang kita masuk ke kepribadian Nabi Muhammad. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik memahami bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad untuk mencetak pribadi muslim yang mampu berpikir kritis. Nah, terus kriteria pembelajarannya, peserta didik dapat menyebut ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Peserta didik mendapat penjelasan tugas Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat mulia Nabi Muhammad. Peserta didik dapat menyebut ayat Al-Quran, serta peserta didik dapat menyebutkan akhlak mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Dalam kesempatan ini atau pertemuan ini, kita akan membahas 3 poin. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad. Yang kedua, tugas Nabi Muhammad dan sifat-sifat mulia Nabi Muhammad. Ya, jadi kesempatan ini siapa yang tahu, yang kenal dengan Nabi Muhammad? Kenal. Ada yang kenal? Kenal, Bu. Iya, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, di mana Nabi Muhammad memiliki kepribadian yang sangat mulia. Akhlak yang merupakan akhlak Al-Quran. Beliau dipercaya oleh Allah untuk membawa ajaran yang paling benar, yaitu agama Islam. Ya, yuk. Semangat anak-anak. Semangat pagi, jawabnya pagi. Luar biasa. Alhamdulillah. Masih ingat? Ingat, Bu. Ingat, Bu. Nah, yuk. Semuanya, yuk konsentrasi. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Lupa, Bu. Yuk semangat semuanya. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad. Ada yang tahu? Yuk, apa itu ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad? Umar, jangan pakai topi, Umar. Ayo Umar, buka peci topinya. Di dalam kelas tidak boleh memakai topi. Ke belakangnya aja, Bu. Ganteng. Tidak boleh. Ayo dibuka, disimpan. Nanti Ibu ambil. Ambillah, Bu, nah. Ya, simpan ya. Tidak boleh dikeluarkan. Dan gacle muridnya. Rokok boleh, Bu. Tidak boleh, Pak. Ini direkam loh. Umar, ini. Ayo Umar, simpan dulu. Ini. Umar. Aduh, simpan cungit, Bu. Dah. Iya loh, Bu. Umar ini nggak bisa dibilangin. Makanya teman-teman males. Nanti Ibu setrap ke depan. Nah, itu baru ganteng. Ganteng. Oke. Pinjam pecinya nanti. Masuk ke ciri
Ah, Ciri-ciri pribadi manusia, pribadi Nabi Muhammad. Yang pertama, santun dalam berbicara. Yang kedua, santun dalam perbuatan. Yang ketiga, santun dalam mengambil keputusan. Yang keempat, santun kepada orang yang membencinya. Kita masuki poin yang pertama, santun dalam berbicara. Ayo, siapa yang bisa memberikan contoh, anak-anak? Bagaimana cara berbicara Nabi Muhammad? Bu, izin Bu. Ya, Ros kemana? Mau ke WC. Oh ya, silakan. Iya Bu, izinnya sama saya Bu. Nggak boleh ya, satu-satu. Oh lah Bu, Gantian. kebetulan udah di pucuk. Ayo, siapa yang bisa menyontohkan Apa bagaimana cara berbicara yang santun? J kayak itu. J. Nah, Ya, Kayak gitu. jadi berbicara yang santun itu berbicara yang sopan, tidak boleh kasar, tidak boleh mengeluarkan kaki empat. Kita harus berbicara sesuai dengan Contohnya apa gimana yang loh Bu? diajarkan oleh Nabi Muhammad. Contohnya umpama kalau dipanggil Musriati, ya Bu, gitu. Tidak boleh mekek manggilnya, tidak boleh kasar. Nah, itu kalau berbicara. Terus yang kedua, santun dalam perbuatan. Nabi Muhammad sangat santun dalam melakukan segala hal. Dia selalu berwibawa, dia selalu berhati-hati dalam melaksanakan semua perbuatannya. Yang ketiga, santun dalam mengambil keputusan. Setiap ada permasalahan, Nabi Muhammad selalu memecahkannya dengan dia pelajari dulu apa itu permasalahannya. Yang keempat, santun kepada orang yang membencinya. Walaupun Nabi Muhammad dibenci oleh banyak orang, tetapi dia sangat menghormati atau sangat santun kepada orang itu. Paham anak-anak semua? Paham, Paham, Bu. Bu. Ya, alhamdulillah. Sekarang kita masuk tugas-tugas Nabi Muhammad. Tugas Nabi Muhammad yang pertama yaitu syahidan, yang artinya menjadi saksi. Mana besok di akhir masa besok kita akan ditolong oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akan menolong umatnya yang selalu melaksanakan perintah Allah. Apa yang diajarkan oleh beliau akan dipertanyakan di akhirat nanti, akan dipertanggungjawabkan. Jadi Nabi Muhammad akan menjadi saksi. Kalau kita mau ditolong oleh Nabi Muhammad, kita harus selalu mengingatnya. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan berbanyak membaca sholawat supaya kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad. Yang kedua, mubasyiron, yang artinya pemberi kabar gembira. Nabi Muhammad telah memberikan kabar gembira, barang siapa yang melaksanakan perintah Allah, dia akan mendapatkan surga. Dia akan ditempatkan di dalam surga. Jadi kita banyak-banyaklah berbuat baik supaya kita bisa masuk ke dalam surga. Yang ketiga, nasiron, yang artinya dari peringatan. Nabi Muhammad juga telah menjelaskan barang siapa yang melanggar perintah Allah, dia akan ditempatkan ke dalam neraka. Terus daian ilalah, artinya penyuruh kepada agama Allah. Di sini ajaran agama yang paling mulia adalah agama Islam. Terus yang kelima, sirojan muniran, yang artinya cahaya yang menerangi. Di mana nanti Nabi Muhammad akan menerangi umatnya atau akan menolong semua umatnya yang selalu sering mengingat kepada beliau, selalu mengerjakan perintah Allah. Dia akan membawa penerangan bagi kita semua, akan menolong umatnya. Sampai di sini paham anak-anak Ibu? Paham, Bu. Alhamdulillah. Ada yang mau bertanya? Sudah paham ya? Paham, Bu. Ya, sudah paham. Kita masuki ke poin selanjutnya yaitu sifat-sifat Nabi Muhammad. Ada yang tahu bagaimana sifat Nabi Muhammad? Sidik. Tahu, Bu. Iya, Amanah. benar. Sidik. Amanah, pintar, apa lagi? Patona, Bu. Patona, iya, apa lagi? Nih, Patona nih Tablet, tetangga Bu. saya nih. Iya, patonanya tetangga Umar ini baik atau jelek nih? Kalau patonanya di sini adalah artinya
cerdas. Cerdas. Ya, cerdas. Yang terakhir yaitu tablik, artinya menyampaikan. Inilah sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Sudah paham wasallam. semua? Paham, Bu. Ya. Paham, Ya, Bu. alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke tugasnya ya. Tugasnya anak-anak ibu tolong dibagikan kelompok menjadi 2 Baik. bagian. Silahkan menuliskan. Yang satu tuliskan kelompok 1 tuliskan tugas Nabi Muhammad. Yang kedua tuliskan ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad. Di sana Ibu? Ah, Bu. Ya, yuk silahkan Ya. dibuat kelompoknya, selesaikan tugasnya. Sudah selesai? Ya, baiklah. Karena tugasnya udah selesai, mohon untuk kelompok 1 untuk untuk menampilkannya ke depan kelas. Saya, Bu. Pak, siapa yang mau nampil nih kelompok 1? Saya, Bu. Ya, silahkan. Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Yuk kelompok 2 lagi tampilkan. Saya, Bu. Ya, silakan. Ya, sudah tuh, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih ya untuk kelompoknya masing-masing. Sekarang untuk tugas kalian masing-masing, jawablah pertanyaan yang ada di dalam lembar kerjanya. Silahkan kalian jawab masing-masing ya, tidak kelompok lagi. Silahkan kerjakan sendiri-sendiri. Sebelum kita mengerjakannya, kita breaking news dulu. Ayo, siap? Ayo, 2 jari yang kanan, 2 jari yang Dari yang kiri. tembak-tembak. Yuk, ditembak-tembak. Tembak. Masih ingat? Masih. Ingat, Bu. Iya, yuk harus semangat anak-anak ibu supaya lebih fresh pikirannya. Ya. Ya, udah selesai tugasnya. Kalau tidak selesai karena waktunya sudah habis, untuk tugas bisa dilanjutkan di rumah. Makasih, Bu. Ya, jadi Oh, apa nih, Mak? kesimpulan kita pada hari ini adalah kita sebagai generasi penerus harus selalu menjaga amanah Allah dengan mencontoh keteladanan dan akhlak Nabi Muhammad untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Untuk tugas minggu depan, silakan anak ibu baca tentang kepribadian Nabi Muhammad. Silahkan dibaca. Oh, saya izin mau minum. Ya Bu, silakan. Silakan Otot dibaca loh, Bu, tentang tadi saya dari rumah sama ibu saya dibawain minum. ya kepribadian Nabi Muhammad. Sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ya, demikian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.